Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Ahmad Nurul Huda, CGP Angkatan 9 Cilacap. Berasal dari instansi SD Negeri Surusunda 02 Karangpucung. Kesimpulan saya mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Guru yang hebat yaitu adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, dapat menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Pada disiplin positif adalah sebuah cara untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan pada anak berlatih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian pada disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan dari paksaan, pujian, ataupun dari hukuman. Motivasi perilaku manusia ada beberapa macam, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang tiga, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai. Motivasi internal dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Posisi kontrol seorang guru dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan seorang guru dapat memanfaatkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam mengatasi segala masalah yang siswa hadapi. Posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan pada posisi kontrol ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, agar nantinya dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan untuk mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid terlebih dahulu. Keyakinan kelas adalah sebuah pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu model pendekatan disiplin positif yang bertujuan untuk membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, ketika menjalankan disiplin positif di sekolah, kelak akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid dan memberikan pendidikan yang selalu berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang nantinya berujung pada berpihak pada murid. Selain itu,
Budaya positif dapat diwujudkan dengan melakukan kolaborasi seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas yang diyakini dan dilakukan bersama. Bentuk perubahan yang ingin dilakukan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang nyaman, ceria, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi sekolah dapat dilakukan dengan cara pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada beberapa hal yang saya pahami, yaitu disiplin positif adalah pendekatan yang lebih efektif daripada pendekatan disiplin yang berfokus pada hukuman. Kemudian posisi kontrol yang paling efektif adalah sebagai manajer, yaitu posisi yang menekankan pada kerjasama antara guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang lebih kuat dan lebih tahan lama daripada motivasi ekstrinsik. Saya juga memahami bahwa hukuman dapat efektif dalam jangka pendek untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan, tetapi dapat memiliki efek negatif dalam jangka panjang jika diterapkan. Kemudian saya juga memahami bahwa ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, orang akan lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Kemudian tentang keyakinan kelas dapat mempengaruhi perilaku siswa. Dan yang terakhir, saya juga memahami bahwa segitiga restitusi adalah pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang positif. Hal menarik yang saya alami, yaitu sebelumnya saya berpikir bahwa hukuman adalah cara yang paling efektif untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Namun, saya menyadari bahwa hukuman dapat memiliki dampak negatif dalam jangka panjang, seperti mengurangi motivasi intrinsik, kemudian meningkatkan perilaku antisosial dan merusak hubungan. Saya juga menyadari bahwa disiplin positif adalah pendekatan yang lebih efektif daripada pendekatan disiplin yang berfokus pada hukuman. Disiplin positif dapat membantu siswa untuk belajar dari kesalahannya dan mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Saya juga menyadari bahwa kebutuhan dasar manusia penting untuk kesejahteraan fisik dan psikologis manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, orang akan lebih termotivasi untuk belajar dan berkembang. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah adalah hal yang penting untuk dilakukan. Budaya positif dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Saya juga menyadari bahwa selama ini saya masih berada pada posisi kontrol penghukum, dan seharusnya posisi kontrol saya diubah menjadi manajer dalam menangani setiap masalah siswa dengan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya memiliki siswa yang sering mengganggu teman-temannya di kelas. Kemudian saya mencoba untuk menggunakan pendekatan disiplin positif, yaitu segitiga restitusi, untuk menangani perilaku ini. Saya berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi dan mencari solusi agar siswa dapat memperbaiki perilakunya. Saya juga menawarkan bantuan pada siswa tersebut untuk belajar cara berinteraksi dengan teman-temannya dengan lebih baik. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dengan hasil yang saya capai. Saya percaya bahwa pendekatan disiplin positif efektif untuk membantu siswa
untuk belajar dari kesalahannya dan mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik dalam penerapan konsep inti modul budaya positif adalah guru dan siswa sudah mulai menyadari pentingnya menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Guru sudah mulai menerapkan pendekatan disiplin positif untuk menangani perilaku yang tidak diinginkan. Guru juga sudah mulai menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, guru juga sudah mulai bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu guru masih perlu meningkatkan pemahamannya tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Guru masih perlu menerapkan pendekatan disiplin positif secara konsisten. Kemudian, guru juga masih perlu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung bagi siswa. Dan yang terakhir, guru juga masih perlu bekerja sama dengan guru-guru lain di sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah penghukum. Saya sering menggunakan hukuman seperti teguran, peringatan, atau hukuman secara fisik untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Saya merasa bahwa hukuman adalah cara yang efektif untuk mengendalikan siswa. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa hukuman memiliki dampak negatif dalam jangka yang panjang. Hukuman dapat membuat siswa merasa marah, kesal, dan tidak percaya. Hukuman juga dapat merusak hubungan antara guru dan siswa. Sekarang, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saya berusaha untuk bekerja sama dengan siswa untuk menyelesaikan masalah. Saya juga berusaha untuk membantu siswa untuk belajar dari kesalahannya dan mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Saya merasa lebih puas dengan posisi kontrol manajer. Saya merasa bahwa posisi kontrol ini lebih efektif untuk membangun hubungan positif dengan siswa dan membantu mereka untuk berkembang. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Saya masih menggunakan pendekatan disiplin yang berfokus pada hukuman untuk menangani perilaku yang tidak diinginkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting ketika mempelajari budaya positif adalah penting untuk melakukan kolaborasi antara warga sekolah dengan wali murid, agar budaya positif tersebut tidak berhenti hanya di lingkup sekolah, namun juga dapat diterapkan dalam lingkungan keluarganya, sehingga menjadi kebiasaan dan membudaya dimanapun murid berada. Terima kasih semuanya, semangat untuk semua guru hebat, dan salam guru penggerak.